Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kuis dinamika rotasi pada minggu kemarin. Baik, kita langsung ke nomor yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukan besar momen gaya dan arahnya. Sinus 53 derajat sama dengan 0,8. Nah, di sini ada suatu batang yang porosnya di salah satu ujungnya, yaitu sebelah kiri. Kemudian diberi gaya F1, F2, dan F3. F1-nya ke bawah membentuk sudut 30 derajat, F2-nya ke atas membentuk sudut 90, kemudian F3-nya ke bawah dengan sudut 53 derajat. Nah, untuk menentukan besar momen gayanya, maka kita harus menentukan terlebih dahulu arah dari setiap momen gayanya. Nah, kita mulai dari yang gaya pertama. Nah, di sini gaya pertama ke bawah ya, dengan sudut 30 derajat, maka nanti akan memutar searah jarum jam. Ke sana gambarnya. Nah, misalkan ini torsi 1, kemudian yang F2, dia menarik batangnya ke atas, maka nanti dia akan memutar berlawanan arah jarum jam. Nah, ini torsi 2. Kemudian torsi 3-nya, F3-nya menuju ke bawah, mendorong batang ke bawah, maka nanti menyebabkan batang bergerak searah jarum jam. Nah, ke sana ya, torsi 3-nya. Nah, selanjutnya untuk menentukan resultan momen gayanya, tinggal yang searah kita jumlahkan, kemudian kita kurangi dengan yang berlawanan, seperti itu. Nah, maka kita cari masing-masing dulu boleh. Torsi 1 sama dengan F1 kali R1. Nah, karena membentuk sudut 30, maka harus dikalikan sinus 30 derajat. F1-nya kita masukkan 6, R1-nya berarti dari poros sampai ke F1, yaitu 1 meter. Kemudian sin 30 adalah setengah. 6 kali 1 kali setengah, hasilnya adalah 3. Satuannya jangan lupa Newton meter. Kemudian torsi 2-nya, F2 kalikan R2, karena membentuk sudut 90 derajat, maka cukup pakai rumus ini ya. Terus kita masukkan F2-nya 12, R2-nya 1. Maka hasilnya adalah 12 Newton meter. Kemudian torsi 3-nya, dia membentuk sudut, maka pakai rumus F3 kali R3 dikalikan sinus 53 derajat. Nah, kita masukkan nilainya. F3 8 Newton, R3-nya dari poros sampai ke F3 yaitu 0,5. Kemudian sin 53-nya 0,8. Kita kalikan, nanti hasilnya 3,2 Newton meter. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung sigma torsinya, yaitu tadi yang searah ya, torsi 1 ditambah torsi 2. Keliru ya, harusnya torsi 3 ya yang searah. Kemudian dikurangi torsi 2 karena dia berlawanan. Kemudian masukkan nilainya, 3 ditambah 12. Oh, maaf, salah ya, 3 ditambah 3,2 harusnya. 3 ditambah 3,2 dikurangi
torsi 2-nya 12. Nah, kita hitung ini 6,2 dikurangi 12. Hasilnya adalah negatif 5,8 Newton meter. Nah, karena ini hasilnya negatif, maka arahnya itu mengikuti arah yang torsi 2, yaitu berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk besarnya adalah 5,8. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2. Tentukan momen inersia pada sistem berikut jika diputar pada sumbu X. Nah, hati-hati di sini sumbu putarnya adalah sumbu X. Ingat ya, sumbu X itu sumbu yang mendatar. Maka, benda-benda yang ada di sumbu X, R-nya sama dengan 0. Sehingga benda-benda yang di sumbu X ini tidak berpengaruh terhadap momen inersianya, gitu ya. Maka pada gambar ini, benda yang mempengaruhi momen inersia hanyalah benda 2 kg dan benda 4 kg. Kita misalkan benda yang 2 kg ini sebagai benda 1, kemudian yang 4 kg kita misalkan sebagai benda 2, maka R1-nya yang ini ya. Nah, R1 yaitu 2 meter. Kemudian R2-nya dari sumbu ke benda 2. Nah, ini adalah 2 meter. Nah, kita masukkan ke persamaan momen inersia. I sama dengan mR kuadrat. Kalau di sini ada 2 benda, maka I-nya itu sama dengan I1 ditambah I2. Kita jabarkan I1-nya M1 kali R1 kuadrat, kemudian I2-nya kita jabarkan menjadi M2 kali R2 kuadrat. Selanjutnya tinggal kita masukkan nilainya. M1-nya 2 kilo, R1-nya 2 meter, M2-nya 4 kilo, R2-nya 2 meter. Kita hitung 2 dikalikan 2 kuadrat, 2 kuadrat 4 ya, 4 kali 2, 8, ditambah 4 kalikan 2 kuadrat, 2 kuadrat tadi 4 nilainya, 4 kali 4, 16, 8 ditambah 16, 24, satuannya kilogram meter kuadrat. Lanjut untuk yang nomor 3. Sebuah katrol berupa silinder pejal homogen yang dapat berotasi tanpa gesekan terhadap sumbunya. Massa beban M1 2 kg, massa beban M2 3 kg, dan massa katrol 5 kg. Bila jari-jari katrol 20 cm, maka hitung percepatannya. Nah, kita gambarkan dulu gaya-gayanya ya. Nah, di sini M2 benda bermassa, dia punya gaya berat W2. Gaya berat itu M kali G. M2 tadi 3, maka 3 kali G, 3 kali 10, 30 Newton. Kemudian benda pertama tadi massanya 2 kilo, maka W1-nya adalah 2 kali 10, 20. Nah, kemudian di sini akan muncul tegangan tali. Misal di sini T2, otomatis di sini juga T2. Nah, di sini T1. Kemudian yang di sini juga T1. Nah, karena W2 lebih besar dari W1, maka katrol memutarnya ke arah sana ya. Nah, dia bergerak dengan percepatan tertentu. Yang di sini ke arah bawah, kemudian yang M1 ke arah atas. Nah,
Di sini percepatan simbolnya adalah A. Nah, langkah pertama kita lihat dulu sistem katrolnya. Karena katrolnya memutar atau berotasi, maka dia memenuhi hukum ini. Sigma tau sama dengan I kalikan alfa. Nah, torsinya itu disebabkan oleh tegangan tali 2 dan tegangan tali 1. Nah, tegangan tali yang kedua ini menyebabkan katrol bergerak ke sana. Kemudian torsi satunya ke arah sana, berlawanan, searah jarum jam gitu ya. Ini torsi 1, yang hijau tadi torsi 2. Nah, kita lihat katrol itu berputarnya berlawanan arah jarum jam, maka torsi 2-nya positif, torsi 1-nya negatif gitu ya. Kita masukkan ke sini. Torsi 2 dikurangi torsi 1 sama dengan, nah I untuk silinder pejal itu adalah setengah massa katrol dikalikan jari-jari kuadrat. Kemudian karena yang ditanyakan percepatan, maka alfanya kita ganti menjadi A per R. Nah, di sini ada R, di sini ada R kuadrat, maka kuadratnya hilang gitu ya. Nah, kita masukkan torsi 2, berarti di sini T2 dikalikan R jari-jari ya, karena R2 itu adalah dari poros katrol, dari pusat katrol sampai ke pinggir di tepinya sini, maka ini merupakan jari-jarinya. T2 kalikan R, kemudian yang T1 juga sama, T1 kalikan R sama dengan setengah dikalikan massa katrolnya 5. Nah, di sini masih ada R kalikan A. Nah, masing-masing suku mempunyai R, maka R-nya bisa kita coret. Nah, gitu ya. Kemudian tinggal T2 min T1 sama dengan setengah kali 5. 5 per 2 dikalikan A. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita lihat benda 1. Nah, benda 1 di sini bekerja W1 dan T1. Yang searah gerak adalah T1-nya, maka kita masukkan ke hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. F-nya yang searah gerak adalah T1. Kemudian yang menghambat adalah W1, maka menjadi T1 min W1 sama dengan masanya, massa benda pertama berarti 2 kilo dikalikan A. Maka T1-nya sama dengan 2A, W1-nya pindah ruas, negatif pindah ruas jadi positif. Nah, kita ganti W1-nya tadi 20. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah melihat benda 2. Dia juga memenuhi hukum 2 Newton. Nah, kita lihat ada W2, ada T2. Geraknya ke bawah, maka gaya yang ke bawah positif. W2 min T2, karena T2 ke atas ya. Kemudian massanya, massa benda 2 yaitu 3 kalikan A. W2-nya kita ganti 30 minus T2 sama dengan 3A, maka 30 T2-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi positif, dan 3A-nya kita pindah ke kiri menjadi negatif. Nah, kita udah dapat T1 sama dengan 2A plus 20, kemudian T2-nya 30 min 3A. Kita substitusikan ke persamaan 1.
Kita lanjutkan di sini ya. Tadi kita sudah peroleh persamaan 1, 2, dan 3. Nah, kita substitusikan persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1. Nah, kita tulis dulu persamaan 1, T2 min T1 sama dengan 5/2A. Kita ganti T2-nya, 30 min 3A dikurangi T1-nya 20 ditambah 2A sama dengan 5/2A. Nah, kita kalikan dulu yang di luar kurung dengan yang di dalam kurung. Min kalikan 20, min 20, min kalikan plus 2A, min 2A, sama dengan 5/2A. Nah, di sini yang bisa kita hitung adalah 30 dikurangi 20. 10 gitu ya, min 3A min 2A min 5A sama dengan 5/2A. Nah, karena di sini ada pecahan, maka masing-masing ruas kita kalikan 2 agar pecahan di sebelah kanan hilang gitu ya. 2 kali 10 20 negatif, 5 kali 2 10A sama dengan, nah tadi 5/2 kalikan 2 berarti tinggal 5A. Kemudian A-nya kita jadikan 1, 5A min 10A pindah ruas menjadi plus 10A. Kita jumlahkan 15A sama dengan 20. Maka A-nya adalah 20 dibagi 15, yaitu 4/3 atau 1,3, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara lain yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal seperti ini. Kalau ditanyakan percepatan, kalian bisa langsung menggunakan persamaan A sama dengan WA dikurangi WB dibagi MA ditambah MP ditambah K kalikan MK. Dengan WA itu adalah berat benda A, WB adalah berat benda B, kemudian MA-nya massa benda A, MB-nya massa benda B, K-nya itu adalah konstanta inersia. Kemudian MK-nya adalah massa katrol. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, WA-nya itu harus lebih besar dari WB, gitu ya. Nah, konstanta inersia itu apa? Misalkan di sini katrolnya kan dianggap sebagai silinder pejal. Nah, inersianya itu kan setengah M R kuadrat. Nah, yang dimaksud dengan konstanta inersia adalah yang setengah ini untuk silinder pejal, gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan di sini berat yang lebih besar tadi adalah beratnya si benda 2, yaitu 30 Newton, dan yang benda pertama adalah 20 Newton. Tinggal dimasukkan ke sini. 30 dikurangi 20 dibagi 3 tambah 2 tambah K-nya di sini adalah setengah, massa katrolnya 5. 30 dikurangi 20 yaitu 10. 3 tambah 2 5, setengah kali 5 2 setengah, gitu ya. 10/7,5. Nah, agar tidak ada koma-komanan, maka kita kalikan 2. Yang atas kali 2 jadi 20, yang bawah kali 2 jadi 15. Kita sederhanakan menjadi masing-masing dibagi 5 ya, 4/3 atau sama dengan 1,33 meter per sekon kuadrat. Sama ya dengan yang tadi. Baik, selesai sudah untuk pembahasan soal kali ini.
Silahkan videonya diulang-ulang agar kalian semakin paham. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.